Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, Ibu Sari, MPD yang saya hormati, dan kepada teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya Syifa Mutiara Zahira Nur Ajijah dengan NIM 1212180 dari kelas 4A akan memaparkan mengenai konsep takdib dalam pendidikan Islam untuk mewujudkan siswa yang berkarakter. Nah, di sini sebelumnya mohon maaf, saya izin off cam dikarenakan kameranya sedang terkendala. Nah, di sini ada outline atau eee, topik bahasan. Nah, topik bahasan yang akan saya bahas di sini yaitu ada tujuan, latar belakang, tinjauan pustaka, pembahasan, kesimpulan, dan juga daftar pustaka. Nah, yang selanjutnya yaitu ada tujuan. Nah, di sini tujuannya ada 2. Yang pertama, menjelaskan konsep ta'dib dalam lingkup pendidikan Islam, dan yang kedua yaitu mengetahui penerapan konsep ta'dib dalam pendidikan Islam, untuk, mewujudkan, siswa yang, berkarakter. Nah, yang selanjutnya itu ada latar belakang. Nah, di sini, pendidikan Islam adalah serangkaian upaya untuk, yang dilakukan peserta peserta didik untuk membantu membentuk watak, budi, akhlak, dan juga kepribadian peserta didik, sehingga ia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Selain itu juga, pendidikan Islam merupakan usaha sadar lagi terencana untuk mempersiapkan peserta didik dalam mengetahui, memahami, menghayati, sampai kepada mengimani, bertakwa, dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran Islam yang bersumber pada kitab suci Al-Quran dan hadis melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, pemberian latihan, serta penggunaan pengalaman. Nah, namun saat ini tuh perlu eee, namun saat ini melalui pembelajaran pendidikan agama pun masih perlu adanya penyempurnaan. Nah, secara konseptual, di dalam pendidikan Islam sendiri dikenal salah satu istilah yaitu takdib, yang mana konsep ini itu lebih mendidik pada pembinaan dan penyempurnaan akhlak peserta didik. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada tinjauan pustaka. Nah, Hasan Langgunung berpendapat bahwa pendidikan dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang individu dan sudut pandang masyarakat. Nah, dari sudut pandang pertama, pendidikan itu merupakan usaha untuk mengembangkan potensi individu. Sedangkan menurut pandangan kedua, pendidikan adalah usaha untuk mewariskan nilai-nilai budaya oleh generasi tua kepada generasi muda, agar nilai-nilai budaya tersebut terus hidup dan berlanjut di masyarakat. Nah, adapun tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang berakhlak mulia. Nah, selanjutnya secara konseptual di dalam pendidikan Islam sendiri dikenal beberapa istilah seperti tarbiyah, taklim, dan takdib. Nah, meski secara prinsip memiliki persamaan, khususnya terkait dengan proses pendidikan dan pembelajaran, akan tetapi antara ketiga istilah ini itu memiliki perbedaan. Nah, yang pertama, tarbiyah berawal dari kata al-tarbiyah merupakan masdar dari kata robba yang berarti mengasuh, mendidik, dan memelihara. Nah, selanjutnya ada taklim, berawal dari kata al-taklim merupakan masdar dari kata alama yang berarti pengajaran yang bersifat pemberian atau penyampaian pengertian dan keterampilan. Dan yang ketiga yaitu ada takdib, berawal dari kata al-ta'dib, merupakan masdar dari ad-daba yang berarti proses mendidik yang lebih tertuju pada pembinaan dan penyempurnaan akhlak atau budi pekerti subjek didik. Nah, untuk yang selanjutnya, di sini ada pembahasan. Nah, di sini, ada 2 topik bahasan yang saya bahas. Yang pertama yaitu konsep takdib dalam pendidikan Islam. Nah, kata al-ta'dib itu merupakan masdar dari kata adaba yang berarti proses mendidik yang lebih tertuju pada pembinaan dan penyempurnaan akhlak atau budi pekerti subjek didik. Substansinya lebih terfokus pada upaya pembentukan pribadi muslim yang berakhlak mulia. Nah, ta'dib itu mencakup unsur-unsur pengetahuan atau ilmu, pengajaran, taklim, dan pengasuhan atau tarbiyah. Ta'dib ini meliputi semua konsep pendidikan dalam Islam, termasuk konsep taklim dan tarbiyah yang selama ini kedua konsep ini sering dibedakan dengan konsep ta'dib. Nah, sebagai usaha pembentukan karakter, Amatullah Armstrong dalam bukunya itu bahwa ta'dib dibagi ke dalam 4. Yang pertama ada
Ta'dib Ta'dib Adab al-Haq, yang berarti pendidikan tata krama spiritual dalam kebenaran yang memerlukan pengetahuan tentang wujud kebenaran yang di dalamnya segala yang ada memiliki kebenaran tersendiri dan yang dengannya segala sesuatu diciptakan. Nah, yang kedua yaitu Ta'dib Adab al-Khidmah, yang mana pendidikan tata krama spiritual dalam pengabdian. Nah, yang ketiga ada Ta'dib Adab al-Syariah, yang mana pendidikan tata krama spiritual dalam syariah yang tata caranya itu telah digariskan oleh Tuhan melalui wahyu. Nah, yang keempat yaitu ada Ta'dib Adab al-Subhah, yang mana pendidikan tata krama spiritual dalam persahabatan, nah berupa saling menghormati dan berperilaku mulia di antara sesama. Nah, untuk topik yang selanjutnya atau yang kedua yaitu penerapan konsep takdim dalam pendidikan Islam demi terwujudnya siswa yang berkarakter. Nah, di sini pendidikan Islam adalah proses transinternalisasi pengetahuan dan nilai Islam kepada peserta didik melalui upaya pengajaran, pembiasaan, bimbingan, pengasuhan, pengawasan, dan pengembangan potensi-potensinya guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, perumusan definisi di atas ini memiliki 5 unsur pokok pendidikan Islam, yaitu yang pertama ada proses transinternalisasi. Nah, artinya upaya pendidikan Islam dilakukan secara bertahap, berjenjang, terencana, terstruktur, sistematik, dan terus-menerus dengan cara transformasi dan internalisasi ilmu pengetahuan dan nilai Islam kepada peserta didik. Nah, yang kedua yaitu pengetahuan dan nilai Islam. Maksudnya, materi yang diberikan kepada peserta didik ini adalah ilmu, pengetahuan, dan nilai Islam atau materi yang memiliki kriteria epistemologi dan aksiologi Islam, sehingga output pendidikan itu memiliki wajah-wajah Islami dalam setiap perilakunya. Nah, yang ketiga itu kepada peserta didik. Artinya, pendidikan diberikan kepada peserta didik sebagai subjek dan objek pendidikan. Nah, di sini dikatakan objek, mohon maaf, dikatakan subjek karena ia mengembangkan dan mengaktualisasi potensinya sendiri, sedangkan pendidik hanya sebagai stimulasi gitu dalam pengembangan dan aktualisasi tersebut. Nah, sedangkan peserta didik disebut objek karena ia menjadi sasaran transformasi ilmu pengetahuan dan nilai Islam agar ilmu dan nilai itu tetap terjaga dari generasi ke generasi berikutnya. Nah, yang keempat yaitu melalui upaya pengajaran, pembiasaan, bimbingan, pengasuhan, pengawasan, dan pengembangan potensi. Nah, di sini maksudnya tugas pokok pendidikan itu adalah memberikan pengajaran, pembiasaan, bimbingan, pengasuhan, pengawasan, dan pengembangan potensi peserta didik agar terbentuk dan berkembang daya kreativitas dan produktivitasnya tanpa mengabaikan potensi dasarnya. Nah, yang kelima yaitu guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, artinya tujuan akhir pendidikan Islam adalah mencapai insan kamil atau manusia sempurna, yaitu manusia yang mampu menyelaraskan dan memenuhi kebutuhan dunia dan akhirat, kebutuhan fisik, psikis, sosial, dan juga spiritualnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, dari dua topik yang saya bahas, dapat disimpulkan bahwa istilah takdib tidak hanya terbatas pada aspek kognitif, tetapi juga meliputi pendidikan spiritual, moral, dan sosial. Selain itu juga, peristilahan tarbiyah dan taklim menunjukkan ketidaksesuaian makna. Nah, konsep takdib berimplikasi pada kepribadian dan adat seseorang pendidik yang mengharuskan pendidik memiliki adab yang baik, sehingga menjadi panutan bagi peserta didik lainnya. Dan yang ketiga, peserta didik itu harus memiliki keikhlasan niat dalam menuntut ilmu yang bertujuan untuk mencari ridho Allah dan membersihkan hati. Nah, untuk selanjutnya di sini ada daftar pustaka atau referensi yang saya cari dan saya dapat untuk bisa memaparkan materi yang tadi. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih ada kata-kata atau salah pengucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.